Terima kasih Prof. Diana sudah menerima kami. Prof. Diana adalah guru besar Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro ya Bu ya? Iya. Penting bagi kami untuk berbicara dengan Prof. Diana berkaitan dengan digalakkannya makan bergizi gratis. Ini lintas departemen, lintas sektor. Yang terbaru mungkin Ibu sudah mendengar juga SPPG, ini Bu. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dilakukan oleh Polri. Secara umum menurut Ibu seperti apa program itu? Iya, jadi memang kalau program besarnya terlebih dahulu ya, makanan bergizi gratis ini sebenarnya memang program yang luar biasa. Iya. Karena memang dari hasil-hasil penelitian di negara-negara lain, intervensi yang secara langsung ya kita memberikan makanan ke target. Itu ternyata memang hasilnya itu jauh lebih bagus ya dibandingkan dengan intervensi-intervensi yang lain ya, maksudnya seperti sosialisasi, edukasi dan lain sebagainya. Nah, kemudian mencoba untuk diadop nih di Indonesia. Nah, cuman memang beberapa negara itu kan cara untuk menyusun kegiatan intervensinya itu berbeda-beda. Yeah. Nah, ini di Indonesia mencoba untuk dikelola oleh Badan Gizi Nasional, terus kemudian dari BGN mencoba untuk membuat ya tadi SPPG itu. Betul, tadi lintas sektor. ya, lintas sektor, dan memang karena untuk pemenuhan gizi itu kita tidak bisa sendiri. Jadi seperti saya nih misalnya ya, di Departemen Ilmu Gizi sendiri ini kalau misalnya kita mau mencoba untuk menangani stunting atau menangani status gizi kurang ya untuk balita, ya nggak bisa sendiri juga. Ya, jadi memang benar sekali itu memang harus lintas sektor. Nah, kalau misalnya di kegiatan ya terkait dengan makanan bergizi gratis ini tadi, untuk pemenuhan kan kita membagikan makanan. Betul. Itu kita juga tidak bisa sendiri ya, maksudnya orang gizi sendiri masak saja kan kita butuh ada tenaga ya untuk masaknya sendiri, nanti terus kemudian pembangunan sarana dan prasarananya ya, distribusinya ya, pengamanannya. Kalau kasus-kasus itu tadi memang iya, karena ini kan juga program baru ya, kita bisa belajar bersama, apalagi terkait dengan tadi keamanan ini, keamanan pangan ya, atau food safety. Iya, berarti Ibu mengacu pada dapur-dapur yang disiapkan itu, dapur-dapur yang memang harus menjamin food safety-nya. Sebelum kemudian itu dikonsumsi oleh mereka yang menjadi penerima manfaat, betul ya? Oke. Nah, berangkat dari situ kemudian saya harus dalami, apakah kemudian betul bahwa program ini berdampak? Makan bergizi gratis ini berdampak langsung kepada peningkatan kualitas akademik siswi yang menjadi penerima manfaat, atau seperti apa? Ya, tadi karena memang program atau intervensinya itu kalau cuman misalnya sehari diberikan, besoknya sudah tidak diberikan lagi, kita nggak bisa ya menilai itu. Karena program-program intervensi itu ya minimal sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan kami ada beberapa penelitian pun juga intervensi itu minimal 3 bulan begitu misalnya. Ya, baru terus kemudian kita cek nih hasilnya memang ada peningkatan atau tidak terkait dengan status gizi. Nah, apalagi tadi ya, tidak hanya peningkatan status gizi, tapi juga intelektualitas misalnya. Itu nggak mungkin juga kalau pemberiannya hanya seminggu misalnya, hanya 2 minggu, hanya sebulan ya. Nah, tapi sebenarnya kalau saya melihat ya program-program yang seperti ini, jika memang tidak sekedar pemberian makannya saja, tapi memang ada dampak lain, maksudnya edukasi. Edukasi. Jadi misalnya anak itu ya saat di sekolahan itu melihat, oh ini menu yang diberikan ya, terus ada nasi, ada sayur, ada lauknya, ada buahnya misalnya ya, terus dan lain sebagainya. Nantinya saat di rumah dia cerita ke orang tua, Ibu, aku tadi dapat makan siang ini gitu. Apa yang diberikan? Bla 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 bla, terus gitu. Enak nggak? Enak gitu. Ibu bisa nggak aku dimasakin kayak gitu. Nah itu sebenarnya
inginnya itu ada yang berdampak seperti itu ya, yang terus kemudian akhirnya bisa mengedukasi keluarga, terus kemudian jadi keluarga itu mencoba untuk menyusun menu ya, yang kemudian bisa dikonsumsi sehari-hari dan menunya itu jadi jauh lebih baik, misalnya seperti itu bisa dilakukan seperti itu ya. Dan juga tadi sebenarnya kita juga kalau misalnya nih memang tadi SPPG selain memang tadi misalnya contohnya SPPG yang ada di Polda misalnya ya. Betul. Nah, tapi juga bisa melibatkan atau juga mendapatkan bahan bakunya itu sebenarnya dari masyarakat sekitar atau bahan lokal ya, partisipasi yang ada partisipasi masyarakat. Nah, itu kan luar biasa kalau itu ya. Memang terus kemudian akhirnya masyarakat sekitar pun mendapatkan lapangan pekerjaan ya, meningkatkan nilai ekonomi kan, berarti ya kesejahteraan masyarakat. Nah itu yang mungkin nanti ke depannya pastinya ya tahap demi tahap akan ke sana seharusnya ya, yang kita inginkan atau yang kita bayangkan itu seharusnya sampai ke arah sana. Ya. Dalam praktek yang berjalan masyarakat sudah dilibatkan. Termasuk juga orang tua yang juga disebutkan yang memberikan usulan-usulan di dalamnya begitu. Anda melihat dengan partisipasi lintas sektor seperti ini, kita melihat ya TNI, kemudian Polri di dalamnya saat ini juga terlibat di sana. Apakah itu sinyal baik bagi upaya untuk memastikan anak-anak kita terpenuhi kebutuhan gizinya? Ya, kalau saya itu tadi. Jadi karena memang untuk perbaikan gizi ya anak di Indonesia itu tidak bisa kita kelola sendirian. Kalau lintas sektor ya itu luar biasa, dan jadi kita gotong royong, bahu membahu ya. Memang kita harus melibatkan semuanya itu tadi, tapi sesuai dengan tupoksi ya, dengan tupoksi itu tadi. Dan ya harapannya saling membantu. Prof Diana, sampai berapa lama kita akan mengetahui bahwa ini akan berdampak kepada kualitas pendidikan kita, kepada tumbuh kembang otak anak misalnya, kemampuan akademisnya, kemudian praktisnya ini akan berapa lama sampai kita bisa mengetahui bahwa oh ya, makan bergizi gratis ini akan berdampak pada kualitas pembangunan manusia kita? Nah itu tadi, berarti kan memang intervensinya itu harus sustain. Betul. Ya, jadi bukan bolong-bolong begitu. Nah ini kan praktisnya sudah berjalan hampir ya kurang lebih hampir 6 bulan 6 bulan ya. 6 bulan memang yang diberikan pun yaitu ya, maksudnya misalnya si anak itu kemudian mendapatkan selalu setiap hari makan siang gratis itu selama 6 bulan. Nah itu bisa dievaluasi. Kalau memang ternyata status gizi ya, status gizi itu kan dengan antropometri saja nih, tinggi badan, berat badan, itu memang secara fisik dia ada penambahan ya. Nah itu kan juga berarti itu ada dampak ya ke fisik. Terus kemudian intelektualitas itu juga bisa dari nilai rapot ya, atau tes sumatif nih misalnya ya. Jadi sebenarnya apa yang memang kita kerjakan sehari-hari, jadi kita evaluasinya nggak perlu terus kemudian menambahkan kegiatan-kegiatan yang lain, tapi ya yang sudah berjalan itu kita coba untuk evaluasi, karena beberapa sekolahan itu kan memang biasanya ada kerjasama dengan puskesmas ya, puskesmas itu datang ke sekolahan untuk cek tuh tinggi badan, berat badan ya. Nah sebenarnya 6 bulan itu seharusnya sudah bisa kita lihat. 6 bulan itu sudah bisa kita lihat kira-kira memang ada peningkatan atau tidak ya. Termasuk sebenarnya kalau tadi misalnya ya status gizinya membaik, si anak itu kan juga jadi nggak ngantukan, lebih produktif. Lebih produktif begitu. Terus kemudian tadi ada habit yang sudah tercipta. Ya, itu tadi ya. Terus makan, jadi sudah tahu makan harus di meja. Iya, betul. Terus makan bersama mungkin jadi jauh lebih baik. Dan terus tadi kita coba juga lihat evaluasi ya terkait dengan pemenuhan gizi keluarga. Jadi di rumah itu mereka ada perubahan pola makan atau tidak begitu. Seperti itu. Jadi menarik sekali karena memang ternyata teman-teman ya, kami dari gizi pun juga antusias sekali nih untuk mencoba melihat ya, memotret nih, mengevaluasi kira-kira setelah berjalan beberapa bulan ini memang ada peningkatan atau tidak. Karena sebenarnya sudah banyak penelitian kalau kita intervensinya itu memang pemberian makan secara langsung, dampaknya memang jauh lebih baik daripada kalau kita
hanya sosialisasi, Oke. edukasi, terus apa, pakai komik, pakai apa begitu ya. Dan itu seperti menjadi rujukan untuk forsi ataupun melihat ke depan dari pengaruh dari Iya, program ini. iya, sebenarnya itu. Nah, cuman kan terus Oke. tadi ya, hasil evaluasi, terus tadi mungkin memang Oke. karena ada beberapa hal Iya. yang memang harus diperbaiki, ya itu, diperbaiki. Oke, terakhir Bu Diana, menurut Anda seberapa penting program ini harus terus dikerjakan dan dilanjutkan, digalakkan seperti apa yang sudah dilakukan oleh Polri saat ini? Ya, itu tadi. Kalau memang hasil evaluasi itu luar biasa, ya, dan juga terus bisa meminimalisir adanya kekurangan-kekurangan atau tadi ya terkait dengan food safety itu. Jadi memastikan semuanya itu memang aman dikonsumsi oleh anak. Ayo kita lanjutkan bersama seperti itu. Ya. Jadi karena memang dan itu tadi ya melibatkan banyak pihak dan juga evaluasi ini kalau bisa tidak hanya evaluasi internal tapi memang melibatkan pihak eksternal juga ya untuk bisa mengevaluasi sehingga kan akan jadi jauh lebih transparan ya. Memang program ini nyata ada perubahan yang ke arah lebih baik. Oke. Seperti itu. Satu saja saya ingin tahu komentar Anda mengenai ada yang beranggapan bahwa program makan bergizi gratis ini tidak akan berdampak apa-apa pada kualitas manusia kita. Bagaimana Anda melihatnya? Ya itu kan memang kita itu tadi ya mungkin yang dipikirkan itu kira-kira misalnya makanan yang diberikan itu karena kan kalau dulu itu kan yang difikirkan masa iya sih 10.000 atau 15.000 mereka dapat apa ini ya dapat apakah benar memang dengan kualitas gizi yang baik seperti itu. Tapi saya pikir sebenarnya program ini kan luar biasa ya, positif. Jadi kita memang harus coba dulu, jangan terus kemudian berpikir negatifnya. Ya. Kita coba untuk positifnya terlebih dahulu, dan kita pun juga ikut membantu ya, ikut membantu untuk apa ini istilahnya ya? Campaigning. Ya, campaign dan juga memonitor itu tadi, memonitor. Ya, karena untuk memastikan. Jadi kalau misalnya kita kemudian misalnya menemukan sesuatu yang tidak sesuai, ya kita sampaikan dengan baik. Kita sampaikan dengan baik, bukan yang terus kemudian ngejudge ya, maksudnya oh ini begini gitu, terus oh nggak usah saja dibubarkan misalnya begitu. Jadi apa yang memang belum sesuai, ayo kita perbaiki seperti itu. Yang memang sudah sesuai, ayo kita tingkatkan lagi seperti itu. Terima kasih Prof. Diana atas waktunya. Prof. Diana adalah seorang guru besar Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro. Sudah berbincang dan menyampaikan pandangannya mengenai program makan bergizi gratis.